Selamat siang, saudara. Apa kabar Anda di siang hari ini? Selain 5 informasi utama tadi, ada juga informasi terkait karyawan level manajer PT Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah ini mendapatkan materi motivasi dan juga relaksasi. Pemberian motivasi ini untuk menularkan semangat para karyawan Sritex. Selain itu, saudara, ada juga informasi seputar pengamanan di Washington DC diperketat jelang pemilihan Presiden Amerika Serikat. Saya Mercy Tirayo. Dan saya Yan Rahman. Inilah Kompas Siang, hanya di Kompas TV. Independen, terpercaya. Saudara, Kejaksaan Agung terus mengusut aliran dana dari kasus suap mantan pejabat Mahkamah Agung Zarov Rikar. Yang terbaru, Kejagung menetapkan Ibu Ronald Tanur, Meriska Wijaya, sebagai tersangka kasus vonis bebas pembunuhan dini Sera Afrianti di Pengadilan Negeri Surabaya. Kejaksaan Agung terus mengusut aliran dana dari kasus suap mantan pejabat Mahkamah Agung Zarov Rikar. Yang terbaru, Kejagung menetapkan Ibu Ronald Tanur, Meriska Wijaya, sebagai tersangka. Ibu Ronald Tanur ditetapkan sebagai tersangka kasus suap vonis bebas dalam kasus pembunuhan dini Sera Afrianti di Pengadilan Negeri Surabaya. Penetapan tersangka setelah pemeriksaan sebagai saksi di Kejati, Jawa Timur. Melalui tersangka LR, yang merupakan kuasa hukum putranya, Ibu Ronald Tanur menyuap Hakim PN Surabaya agar Ronald bisa terbebas dari hukuman. Setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi terhadap MB, penyidik telah menemukan bukti yang cukup adanya tindak pidana korupsi, yaitu suap dan atau gratifikasi yang dilakukan oleh MB, sehingga penyidik meningkatkan status MB, Ibu terpidana Ronald Tanur, dari status semula yaitu saksi menjadi tersangka. Tak hanya Ibu Ronald Tanur, Kejaksaan Agung juga menyebut ada peluang memeriksa Edward Tanur, mantan anggota DPR RI fraksi PKB yang juga merupakan ayah Ronald. Apakah nantinya akan ada penyidikan ini bisa mengarah ke ayah Ronald Tanur? Kemudian nanti akan didalami lagi apakah ada pihak lain yang terlibat, pihak lain yang terkait. Ya, saya sampaikan sekali lagi, siapapun yang terkait dalam perkara korupsi ini nanti akan kita mintai keterangan. Sejauh mana keterlibatannya nanti akan kita tanyakan. Tidak menutup kemungkinan perkara ini nanti sepanjang cukup alat bukti, seorang yang ikut melaksanakan, ikut melakukan perbuatan pidana akan kita mintai pertanggungjawaban secara hukum. Dalam mengusut skandal suap mantan pejabat MA Zarov Rikar, Kejaksaan Agung turut menggandeng Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK). Selain menggandeng PPATK, Kejaksaan Agung juga akan bekerja sama beberapa bank untuk mendalami simpanan dana para tersangka. Sudah minta ke PPATK untuk terkait dengan transaksi-transaksi yang bersangkutan. Ya, tapi kan tidak bisa langsung diberi, kita harus tunggu dulu, sabar. Kita sudah minta. Bahkan kita juga minta beberapa bank untuk mengetahui simpanan para tersangka. Kita sudah lakukan, dan juga yang terakhir kita sudah melakukan penelusuran aset-aset mereka yang ada di bawah Kasubdit penelusuran aset di Jampitsus. Dalam skandal suap untuk putusan kasasi Ronald Tanur, tersangka kasus suap penanganan kasasi Ronald Tanur yang juga mantan pejabat di Mahkamah Agung Zarov Rikar diperiksa tim penyidik Kejagung dan Badan Pengawas Mahkamah Agung. Pemeriksaan Zarov Rikar oleh Badan Pengawas MA merupakan yang pertama kali digelar.
usai Zarof resmi jadi tersangka kasus suap kasasi Ronald Tanur pada 25 Oktober. Sebelumnya, penyidik juga memeriksa keluarga Zarof Rikar untuk menelusuri lebih lanjut dugaan aliran dana yang mungkin berkaitan dengan suap. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menggeledah rumah Zarof Rikar di kawasan Senayan, Jakarta Selatan dan menemukan uang tunai hampir 1 triliun rupiah dan emas antam 51 kg. Temuan di rumah pensiunan MA ini diduga berasal dari pengurusan perkara di peradilan sejak 2012 lalu. Uang yang disimpan pun jumlahnya lebih besar dari yang tercantum dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara Zarof pada 2022 lalu, yakni 51 miliar rupiah. Tim Liputan Kompas TV.